إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Babu adabi dukhulil khala. Ini ya. Babu adabi dukhulil khala. Nanti kalau ada kalimat yang tidak sama ingatkan saya, soalnya saya baca syarahnya. Syarahnya ini kadang enggak sama dengan matannya. Ada bab adabi dukhulil khala, bab adab masuk toilet, masuk WC, apa? WC. Toilet itu WC kan? WC. Toilet. Bagaimana? Kita malam hari ini akan membahas etika kita masuk ke toilet. Mesti kalau kita sudah belajar bangun tidur, kemarin belajarnya bangun tidur. Setelah bangun tidur, kita sudah bisa mengalahkan setan dengan zikir kepada Allah. Kemudian cara kedua kita ambil wudu. Ambil wudu itu kan mesti kalau di rumah kita ya ke toiletnya. Atau kita sakit perut apa, ini etikanya. Faida qasatta baital ma'i, faida qasatta maka jika engkau bermaksud. Faida qasatta maka jika engkau bermaksud baital ma'i, menuju ke tempat air. Tempat air ya pastinya apa? Tempat air ini adalah tempat menunaikan hajat dari kencing maupun membuang kotoran, mau BAB atau mau pipis. Jika panjenengan menuju tempat air atau toilet, ngapain ke tempat toilet itu? Liqada'il hajati, untuk menunaikan hajat atau selain menunaikan hajat. Kalau panjenengan mau ke toilet ini ya etikanya. Faida qasata, dan jika engkau bermaksud baital ma'i, menuju WC, liqada'il hajati, untuk menunaikan hajat. Ya, kalau jenengan pengen ke WC untuk menunaikan hajat atau selainnya maka ini faqaddim fid dukhuli, faqaddim maka dahulukan engkau fid dukhuli, di dalam masuk. Faqaddim maka dahulukan engkau fid dukhuli, di dalam masuk. Rijlakal yusra, pada kakimu yang kiri. Jadi kalau panjenengan masuk ke toilet, dahulukan kaki kiri. Ini hal-hal yang kecil begini yang sering dilupakan oleh bapak-bapak. Masuk ke toilet asal masuk saja, secara etika yang nggak sopan. Hal yang kecil begini nggak sopan. Makanya ilmu yang kita pelajari itu Pak, biasanya ngajarin sama kita. Contoh kita malam-malam jam 3 bangun. Setelah bangun biasanya ada bisikan dalam hati, karena kita pernah belajar tentang keutamaan sholat tahajud. Biasanya ada lintasan dalam pikiran itu, dalam hati, kalau saya sholat tahajud manfaatnya begini. Atau ketika panjenengan sholat subuh bangun, akan ada di dalam lintasan hati itu akan mengajarkan kepada kita, ilmu kita, kalau kita sholat berjamaah di mushola akan mendapatkan sekian derajat. Cuma ada potensi di dalam diri kita itu mengikuti apa yang
diajarkan oleh ilmu kepada kita, atau ada potensi kita untuk tidak mengerjakannya. Seperti sekarang ini kan kita sudah mengetahui kalau kita mau masuk toilet hendaknya kita menggunakan kaki kiri. Itu kita tahu, kadang kita mau masuk toilet itu mau melangkah terbersit, kayaknya harus pikir dulu ya. Cuma kita itu ada potensi menolak. Biasa aja lah, ada. Mau ngikutin atau enggak itu terserah kita. Tapi kalau kita ngikutin ilmu insya Allah mulia. Atau seumpamanya panjenengan tidak punya kaki, orang lain bukan panjenengan sudah jelas punya kaki. Atau ada orang yang tidak punya kaki, penggantinya kaki, tongkat apa, maka tongkat daripada kaki kirinya itu, pengganti daripada kaki kirinya yang dimasukkan duluan. Wafil huruji dan di dalam keluar, wafil huruji dan di dalam keluar, rijla kalina dengan kaki kanan. Ya kalau panjenengan keluar dari WC, keluarlah menggunakan kaki. Dan seumpama toilet ini juga tiap sesuatu yang mulia, mau masuk masjid, karena memang kalau keluar dari tempat kotor pasti menuju ke tempat yang bersih ya, makanya menggunakan kaki kanan. Begitu juga panjenengan mau masuk masjid atau menuju ke tempat-tempat mulia, panjenengan menggunakan kanan. Atau sesuatu yang sama dengan WC-nya adalah tiap-tiap sesuatu yang tidak mulia. Tiap-tiap sesuatu yang tidak mulia, tempat sampah, kotoran yang menjijikkan, maka panjenengan mulailah melangkah dengan kaki kiri. Bukan hanya ke toilet, mau ke tempat sampah atau hal-hal yang menjijikkan yang tidak mulia, pakai kaki kiri. Wala tastasqi, dan jangan engkau menyertakan atau membawa. Wala tastasqi, dan jangan engkau membawa syai'an kepada sesuatu. Wala tastasqi, dan jangan engkau membawa syai'an kepada sesuatu. Alaihi, yang atas sesuatu tadi. Alaihi, yang terdapat sesuatu tadi. Alaihi, yang terdapat atas sesuatu. Ismullahi ta'ala, nama Allah ta'ala, wa rasulihi, dan rasulnya Allah. Alaihi, atas syai'. Ismullahi, terdapat nama Allah ta'ala, wa rasulihi, dan rasulnya. Jenengan jangan bawa sesuatu yang di dalam sesuatu itu ada nama Allah Ta'ala dan Rasul. Cincin ada nama Allahnya, baju ada nama Allah dan Rasulnya, jangan dibawa. Hukumnya makruh membawa ke dalam itu. Hukumnya makruh, tak boleh. Tidak disukai membawa nama Allah. Makanya Rasulullah melepas ketika ke toilet itu cincinnya, karena dalam cincinnya ada lafaz Allah. Wala tadkhul, dan jangan engkau masuk. Wala tadkhul, dan jangan engkau masuk. Hasirar ra'si, dalam keadaan kepala telanjang. Hasirar ra'si, dalam keadaan terbuka kepala. Wala tadkhul, dan jangan engkau masuk hasirar ra'si, dalam keadaan terbuka kepalanya. Jadi kalau masuk toilet usahakan jangan masuk dalam keadaan terbuka kepalanya. Kepalanya terbuka. Ini etikanya kurang. Mencukupi dengan cara menutupi dengan lengan baju. Dengan lengan bajunya, nah ini nggak ada lengannya. Pak, ada mana yang ada lengan bajunya, Pak? Jadi ada lengan bajunya. Panjenengan tutup
kepalanya. Ya kalau pakai peci, pakai peci. Kenapa kita dianjurkan untuk menutupi kepala? Untuk menghindari, untuk keamanan daripada gangguan jin. Lil amni min adal janni kama afadahu Rabbi. Ini menurut pendapatnya Al-Imam Nawawi. Kalau dengan mau toilet, usahakan pakai penutup kepala, mencukupi dengan menutupi lengan baju. Wala hafiyal qadamaini, dan tidak pula tanpa alas kaki. Wala, dan tidak pula hafiyal qadamaini, tanpa alas kaki. Artinya kedua kakinya telanjang. Jangan masuk ke dalam toilet dalam keadaan kakinya telanjang, tanpa menggunakan sepatu sandal, tanpa menggunakan sepatu. Untuk apa? Untuk menjaga dari najis. Karena toilet dulu, toilet di kampung itu biasanya kan jauh dari rumah. Terus toilet dulu itu juga belum dikeramik. Ya kalau di kamar jenengan biasanya kalau sekarang itu di tempat-tempat kamar kita, di tempat-tempat rumah kita biasanya ada toilet. Ya. Di rata-rata toilet kita di rumah kan, nggak di luar. Malah bukan hanya di dapur, kadang di kamar tidurnya sekarang tidur di sana, di kamarnya, wudhu di kamarnya. Sekarang semuanya ada di apartemen itu. Yang satu kamar, yang satu ruangan itu lengkap di situ, makannya di situ, kamar mandinya di situ, dapurnya di situ, kasurnya di situ. Ya ada rumah-rumah orang-orang kaya itu, orang-orang kaya ya kamarnya sudah ada dengan lengkap dengan kamar mandi ya. Ya bagi yang seperti itu biasanya kamar mandinya seperti di hotel itu, mau tidur di sana pakai bantal. Kalau di hotel kamar mandinya cepet tidur juga walaupun di kamar mandi ya. Apalagi di klosetnya itu. Mandi di tempat pemandian baknya itu, bathtub, langsung tidur. Aduh ya. Terus kalau itu takut, kenapa dianjurkan untuk pakai sandal, untuk pakai? Karena takut terkena najis. Cuma kan biasanya kita setelah pipis kan kita siram terus, kita hilangkan najisnya. Wakul inda dukhuli, wakul dan bacalah, ucapkan engkau. Wakul dan ucapkan engkau inda dukhuli, ketika masuk. Jadi kalau panjenengan masuk, ketika sampai di pintunya itu, walaupun panjenengan itu jauh tempat nya dari pintu itu, jenengan nggak apa-apa, nyampe pintu itu sudah ngomong, sudah baca. Bacanya apa? Bismillahi a'udzu billahi minar rijzi al-khabisil muhdisi asy-syaithanir rajim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. A'udzu billahi, aku berlindung. A'udzu billahi, aku berlindung billahi kepada Allah. Nah, kalau seumpamanya kita di pintu itu ternyata lupa sebelum pintu kita lupa membaca bismillah, a'udzu billahi minal najisi al-khabisil mukhbisi, lupa seumpamanya. Kita masuk kemudian ucapkan di dalam hati kita bismillah. Jadi di dalam hati, jangan mengucapkan pakai mulut. Masuk ke dalam, kemudian pintaskan di dalam hati kita bacaan bismillah. Jangan lanjutkan sampai ar-rahman ar-rahim, enggak boleh. Jadi cukup bismillah. Dalam hati, jangan lanjut BAB bismillah. Enggak boleh. Terus bismillah ini
dengan menyebut nama Allah, artinya dengan bismillah ini aku berlindung dari setan. Dengan bismillah aku berlindung. Artinya bismillah dengan menyebut nama Allah ini artinya kita ini berlindung daripada setan. Ketika bismillah dibaca, Pak, setan itu meleleh, Pak. Sebagaimana melelehnya timah. Timah itu bisa meleleh. Begitu juga setan. Setan itu meleleh dengan membaca bismillah. Makanya orang yang biasa membaca bismillah, orang setan-setannya kurus. Setannya kurus. Imam Qais pernah ngobrol dengan setannya. Kata setannya, dulu saya waktu masuk kepada kamu, sebelum masuk, waktu pertama kali masuk, saya ini seperti unta, gemuk. Tapi setelah saya masuk ke dalam dirimu, aku kurus. Kok bisa kurus? Ternyata kamu melelehkan aku dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lanjut. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah. Minar rizki, dari kotor, dari kotoran. Minar rizki, dari kotoran, wan nijsi, dan najis. An-nijsi yang an-nijsi, najis atau yang menjijikkan, an-nijsi. Minar rizki, dari kotoran, an-nijsi yang menjijikkan atau yang najis. Al-khabisi, yang keji. Al-khabisi, yang keji atau yang busuk. Al-khabisi, yang keji. Al-mukhbisi, yang membuat keji. Atau kalau tadi busuk, yang membuat busuk. Al-mukhbis ini. Siapa al-mukhbis ini? Siapa makhluk yang membuat keji atau yang membuat busuk itu? Yang menjerumuskan manusia di dalam kekejian. Jadi yang dimaksud dengan mukhbis, membuat keji ini adalah makhluk yang menjerumuskan manusia di dalam kekejian. Yakni senang, mukhbis ini senang manusia ketika tertimpa khabis, ketika tertimpa kekejian. Ini mukhbis ini yang mengajak orang-orang untuk berbuat keji, berbuat busuk yang bisa menjauhkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mukhbis ini akan berbahagia, akan senang ketika makhluknya yang bernama manusia itu melanggar perintahnya Allah, menuju kepada sesuatu yang keji yang tidak Allah ridhoi. Senang. Siapa al-mukhbis ini? Asy-syaitani, yakni syaitan. Syaitan ar-rajim, yang terkutuk. Yang dimaksud terkutuk ya ini, Pak, jauh daripada rahmatnya Allah. Makanya setan itu terkutuk karena jauh dari rahmatnya Allah. Sama-sama durhaka kepada Allah. Setan ya durhaka, Nabi Adam ya durhaka. Kenapa dibilang durhaka? Ya Adam uskun anta zawjukal jannata wa kula minha. Ya Adam, tinggal engkau di sini, wa zawjuka, dan istrimu. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha rawatan wala taqraba hadhihi sajarah. Kemudian ada firman selanjutnya, tapi kamu walaupun disuruh makan sesepuasnya, jangan dekati pohon ini. Ternyata Nabi Adam dan istrinya bukan cuma mendekati, sampai memakan yang namanya buah khaldi. Sama-sama durhaka, tapi
Nabi Adam diberikan rahmat kasih sayangnya Allah ketika selalu berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diampuni ya Allah. Makanya setan ini karena memang beda ya, setan ini durhaka kepada Allah disebabkan kesombongan. Sedangkan Nabi Adam dia durhaka kepada Allah disebabkan nafsunya. Nafsu pengen abadi, nafsu pengen ngerasain yang namanya buah khuldi. Sedangkan setan dia durhaka kepada Allah, abba wastakbar, enggan mengikuti perintahnya Allah, kemudian dia mengatakan dirinya lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan syaitan atau iblis diciptakan daripada api. Nah, indikasi perkataan iblis itu menandakan bahwa ketidaktaatan kepada Allah atau durhaka kepada Allah disebabkan kesombongan. Maka sampai sekarang karena dia durhaka kepada Allah karena disebabkan sombong, la taubata, tidak ada taubat bagi syaitan bagi iblis itu. Karena selalu merasa benar. Terus wa indal khuruj, dan ketika keluar. Mestinya ini kan tadi masuk berarti kan keluar Pak, nggak mungkin panjenengan masuk toilet kemudian di situ terus. Wa indal khuruj, dan ketika keluar, ghufranaka, membaca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yudhini. Ghufranaka, aku mohon ampun kepadamu. Ghufranaka, aku memohon ampun kepadamu. Alhamdulillah, segala puji lillahi milik Allah. Ghufranaka, aku mohon ampun kepadamu. Alhamdulillah, segala puji lillahi milik Allah. Alladzi, yang adhaba, menghilangkan Allah, anni, dariku. Adhaba, menghilangkan Allah, anni, dariku. Ma, pada ma, terhadap apa, ma, terhadap apa, yuktini, yang menyakitiku. Jadi kalau panjenengan keluar, jangan lupa baca ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yuktini. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku, ampuni aku, mohon ampunanmu ya Allah. Dan segala puji bagimu yang telah menghilangkan dariku sesuatu yang menyakitiku. Apa yang menyakiti panjenengan? Ya kotoran-kotoran itu kan menyakiti Pak. Menyakiti. Ya coba jangan dikeluarin itu BAB-nya itu. Mules Pak. Ditahan saja mules, bener panas ini paling Pak. Muter-muter. Tahu-tahunya yang tadinya padat karena ditahan-tahan jadi encer. Wa ubqiya, wa abqa, dan meninggalkan Allah, wa abqa, dan meninggalkan Allah, fiya, di dalam diriku, wa abqa, dan meninggalkan Allah, fiya, di dalam diriku, ma, sesma, apa, yang fauni, yang memberikan manfaat kepadaku. Ma, apa, yang fauni, yang memberikan manfaat kepadaku. Jadi Allah itu menyisakan, wa abqa, dan meninggalkan atau menyisakan, fiya, di dalam diriku, ma, yang fauni, apa yang bermanfaat kepadaku. Apa yang bermanfaat kepada diri saya Pak, kepada diri panjenengan yang tidak dikeluarkan ketika BAB? Kekuatan daripada makanan, kekuatan daripada minuman, kekuatan gizi-gizi yang dihasilkan daripada makanan 4 sehat 5.
sempurna, MBG. Apa? MBG. Iya. Walaupun ternyata semangkanya setipis jarum. Jadi panjenengan ada Allah, ini harus disyukuri Pak. Yang menyakiti dibuang masuk ke toilet, yang baik-baik Allah biarkan di dalam panjenengan. Ini luar biasa Pak. Kalau panjenengan BAB jangan lupa baca ini. Bersyukur itu Pak, sama halnya panjenengan minta untuk dipertahankan kesehatannya, diperhatikan oleh Allah itu nikmat-nikmatnya, diberkahi itu nikmat-nikmatnya. Cuma kan kita kadang lupa Pak, bahwasanya sebenarnya penyakit yang menyakitkan itu telah dibuang ke dalam toilet yang kemudian dipencet sama jenengan hilang tergerus oleh air, oleh tsunami di dalam toilet itu. Entah karena apa, karena panjenengan langsung disiram sehingga lupa kalau itu adalah penyakit yang menyakitkan dalam diri panjenengan. Kemudian lupa untuk disyukuri kepada Allah. Ya Allah, penyakit saya sudah dibuang. Aku berlindung kepadamu. Kalau kita keluar, apa ufronak, aku mohon ampunanmu. Kemudian alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'rini. Wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Kalau saya biasanya kalau di dalam kitab Bulughul Maram itu saya pakai itu alhamdulillahilladzi adhaba anil alal. Seperti itu saya. Kalau di dalam Bulughul Maram seperti itu. Tapi kalau kitab ini ma yu'adzini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagimu yang telah menghilangkan daripada aku apa yang menyakitiku dan menyisakan di dalam diriku apa yang memberikan manfaat kepadaku. Kalau memang tidak ingin panjang-panjang Pak, disunahkan membaca ufronak sebanyak 2 kali atau 3 kali. Atau memang mau baca ini lengkap, tulis Pak di dalam kalau keluar pintunya itu setelah melangkah kaki kiri, yang sekiranya jenengan bisa lihat bacaan ini ketika keluar kamar mandi, langsung lihat ufronaka baca 2 kali atau 3 kali, kemudian alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'adzini, terus wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Terus wayambagi dan sepantasnya atau sepatutnya antu'idda untuk mempersiapkan engkau an-nubala pada batu-batu. Jadi panjenengan seharusnya menyiapkan batu-batu untuk dipersiapkan istinja nantinya Pak. Karena ada hadisnya Rasulullah, ittaqul mala'ina wa'idun nablah. Takutlah kepada yang dilaknat oleh Allah dan siapkanlah batu-batu, disiapkanlah batu. Wa yanbawi, dan sepantasnya ayyu'idam, engkau mempersiapkan an-nubalah pada batu-batu qabla qada'il hajati, sebelum qada'il hajah, sebelum BAB, sebelum pipis, siapkan dulu batu Pak. Ketika panjenengan sebelum duduk, siapkan batu dulu. Wa anna tastanji, dan jangan engkau istinja bil ma'i, dengan air. Wa alla tastanji, dan jangan engkau istinja. Istinja ini yang istinja atau istinja, panjenengan menghilangkan BAB-nya, panjenengan menghilangkan sisa setelah pipis, membersihkan kan, itu namanya istinja. Makanya istinja itu ada yang menggunakan batu, ada yang menggunakan air. Yang paling sempurna menggunakan batu dulu, kemudian menggunakan air. Nanti akan dibahas di belakang.
Wala tastanji, dan jangan engkau beristinja bil ma'i dengan air fi maudhi'in, di tempat fi maudhi'i qada'il hajati, di tempat menunaikan hajat. Jangan menggunakan air di tempat menunaikan hajat, Pak. Jika memang panjenengan ketika menunaikan hajatnya bukan tempat yang memang disiapkan untuk toilet. Untuk apa kita? Artinya kita di sini, BAB di sini. Jangan kita istinjanya membersihkan BAB kita di sini, di tempat lain. Geser. Kenapa? Takut ya kan ada harta karunnya di bawah. Yang khawatirkan ketika air itu air itu datang untuk membersihkan sisa harta karun yang ada di pinggirnya panjenengan, jatuh ke tempat harta karunnya di bawah, kemudian percikannya itu kembali kepada panjenengan, sehingga ya najis, ya najis. Tapi kalau batu enggak apa-apa, karena tidak akan kepercik kalau batu. Ya batu jatuh ke harta karunnya nyungsep doang, nggak akan kemental begini. Ya nggak tahu kalau sebelumnya makan karet. Ban. Ya Allah. Kalau berbeda, kalau memang tempat qadil hajahnya itu memang disiapkan untuk toilet, untuk istinja. Mestinya kalau disiapkan untuk istinja, mestinya biasanya selalu dibersihkan, ya kan? Dan sudah diukur biasanya air jatuhnya biasanya nggak gampang memercik, mental, nggak apa-apa kalau memang disiapkan khusus untuk orang BAB, untuk toilet lah kalau yang kita kenal sekarang. Kecuali tempat BAB-nya ini ternyata ada angin yang mana ketika kita BAB kemudian kita ingin istinja, ingin bersih-bersih, ternyata ada angin yang bisa mengembalikan air kita, kemudian bisa menyebabkan jatuh ke tempat najis, kemudian kepercik kepada kita. Jadi makruh kita kalau memang cuma kan kalau biasanya kan toiletnya di dapur kan, biasanya dekat dapur jarang ada angin. Ya juga aneh juga kalau di depan kita toilet kemudian dikuasai kipas. Pakai AC. Terus. Ya karena yang dikhawatirkan takut kecipratan tadi, Pak. Wa antastabri'a minal bauli wa antastabri'a, dan membersihkan sisa engkau. Wa antastabri'a, dan engkau membersihkan sisa minal bauli, dari kencing. Minal bauli, dari kencing. Jadi setelah panjenengan BAB kencing atau buang kotoran, mestinya panjenengan ini sisa-sisa setelah terputusnya dari BAB atau kencing, mestinya sisa-sisanya dibersihkan oleh panjenengan, ya. Dengan cara apa membersihkannya itu? Bitanah nuhi, dengan berdahan. Berdahan. Ya berbeda-beda, cara dahannya berbeda-beda. Padi gimana dahannya, Padi? Berdahan agar pipisnya cepat keluar, Pak, sisa-sisanya itu. Wanakri, dan mengurut kemaluan. Salasan, sebanyak 3 kali. Salasan sebanyak 3. Jadi dahamnya 3 kali, ngurutnya 3 kali. Karena ada dan sabda Nabi, falyantur
maka mengurut zakarahu kepada zakarnya salah taratin dengan 3 urutan. Bagaimana caranya? Caranya begini, Pak. Cara mengurut itu, kalau daham terserah, bermacam-macam daham itu, terserah panjenengan cara berdaham. Kalau mengurut itu panjenengan mengusap dengan tangan kiri mulai dari ujung dubur, ujung dekar, kemudian mengulangi dengan mengurut itu dengan lembut agar apa yang ada di dalam zakar kita, sisa-sisa daripada kencingnya agar keluar. Caranya bagaimana? Mengusapnya itu dengan ibu jari dan telunjuk. Ibu jari dengan telunjuk. Jadi kenapa bisa ibu jari dengan telunjuk? Karena ini yang bisa meliputi, bisa melingkari zakarnya. Kalau perempuan ditekan di atas kemaluannya. Jadi 3 kali saja, jangan banyak-banyak. 3 kali dipangkal, pelan-pelan, diulang lagi. Pakai 2 jari. Pakai apa saja? Ibu jari dan telunjuk. Kalau perempuan ditekan. Terus dulu. Nanti keterangannya. Wa imraril yadil yusra, dan menggerakkan tangan yang kiri. Wa bi imraril yadil yusra, dan menggerakkan atau menjalankan tangan yang kiri. Ini yang negeri ya, yang mengurut tadi itu ya. Bukan hanya diurut, dijalankan. Apa tadi? Telunjuk sama ibu jari. Ala asfalil qadibi, di atas bagian bawah zakar. Jadi menggerakkan atau menjalankan tangan kiri itu mengusap mengusapnya tangan kiri ini sambil menjalankan menggunakan telunjuk dan ibu jari di batangnya itu, terus diurut begini. Kalau istibrak atau dahm itu terserah. Kalau Pak Adi tadi jangan sensi ya. Ketika ada orang dahm di pinggirnya dikirain manggil jenengan, tidak. Itu lagi menggunakan sunnah. Oh ini kepedian ada yang siapa kayaknya kenal saya. Oh itu belum ngaji. Ditunggu di depan pintu toiletnya lagi kemon, di pinggirnya sampai 3 kali. Kayak kenal saya ini. Ditunggu di depan pintu kamar mandi. Jadi kalau kita ini masalah natri, mengurut tadi Pak. Istibrak dan istibrak ini mana istibrak dahm itu, jika panjenengan diketahui kencingnya itu terputus sendiri, maka istibrak atau dahm itu punya sunnah. Tapi kalau panjenengan tidak melakukan istibrak atau mengurut itu akan menyebabkan tetap tidak keluar sisa pipisnya, maka hukumnya wajib dengan berdahm, dan wajib hukumnya panjenengan melakukan apa tadi? Mengurut tadi itu. Terus makanya
Sering ketika kita sudah dari toilet, setelah kita berdiri, ternyata kita kerasa ada keluar sesuatu dari zakar kita, karena tidak tuntasnya saat kita qadir hajat. Ketika kita pipis tidak kita selesaikan dengan tuntas. Ingat, hati-hati najis itu menyebabkan kita tidak sah dalam melaksanakan sholat. Kenapa? Karena bawa najis. Dituntaskan pipis itu. Pokoknya kalau panjenengan masih merasa keluar. Tapi kalau memang panjenengan ada penyakit, memang cepat apa namanya itu yang sering keluar. Yes. Ya memang jangan ditungguin, memang itu penyakit Pak, nggak akan selesai. Makanya kalau sudah masuk waktu ambil wudhu langsung sholat, langsung ambil setiap wudhunya orang beser itu beda dengan wudhunya kita. Kalau beser itu setiap waktu sholat wajib wudhu. Adalah dulu. Ini panjang nanti. Wa ikun tabis sahra. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.